Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Guys, kenapa saya ngotot mau pilih Ganjar untuk menjadi keputusan saya untuk memberikan kepercayaan kepada calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo? Kenapa saya mengedukasi masyarakat agar supaya pilih Pak Ganjar Pranowo? Alasannya karena Pak Ganjar Pranowo sudah terbukti memerangi paham radikalisme, paham intoleransi yang benar-benar menjadi momok mengerikan di negeri ini. Itu rekam jejaknya terlihat jelas bahwa Pak Ganjar itu memerangi yang namanya setiap gerakan mereka. Saya tidak mau pilih pemimpin yang pernah terlibat dengan tindakan-tindakan radikalisme ini. Saya tidak mau pilih pemimpin yang dimana background atau orang-orang yang di belakang mereka adalah orang-orang seperti HTI, FPI. Kenapa saya pilih Ganjar? Kita dengarkan sama-sama ini. Link original video ada di deskripsi. Kita saksikan sama-sama. Ini saya sampaikan. Apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya ingatkan, saya sangat aktif untuk bicara dengan BNPT, bagaimana radikalisme terorisme itu mencoba merasuk dengan berbagai cara. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara, maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan. Saya yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Dan memilih Ganjar Pranowo buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip, orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang, atau tentang jabatan, atau tentang apapun, tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis, penjajah ideologis, maupun penjajah berbaju agamis. Saat ini kita sudah semakin jelas bahwa Pilpres 2024 adalah kelompok anti-teroris melawan kelompok teroris menggunakan seragam dinas. Kita melihat bagaimana ketika Ibu Megawati melepaskan egonya untuk kepemimpinan nasional dengan memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, kita sudah tahu bahwa ada yang dibaca dari Ibu Megawati soal kepemimpinan dan krisis di mana masa depan Indonesia yang harus ditangani. Ibu Megawati lebih mengesampingkan egonya yang menginginkan anaknya tentu menjadi presiden untuk mundur dan mengangkat Ganjar Pranowo. Tentu bukan tanpa alasan yang jelas Ganjar bisa menjadi sosok yang diangkat menjadi capres oleh partai yang punya elektabilitas tertinggi di Indonesia. Kelihatannya dari wajah Ibu Megawati ada sebuah keresahan yang terpendam dan tidak dimunculkan, namun terbaca dari raut wajah dan mimiknya. Ibu Megawati ada semacam menyimpan satu keresahan di mana hari depan Indonesia akan suram jika dia tidak mengusung Ganjar. Di sini saya bisa membaca bukan lagi sekedar bicara tentang radikal ataupun non-radikal, tapi ini bicara tentang Indonesia yang hari depannya akan dikuasai teroris atau tidak dikuasai teroris. Prinsipnya adalah mencegah yang terburuk untuk memimpin dengan cara memberikan sosok yang terbaik untuk dijadikan lawan yang akan menghancurkan terorisme. Yang dilihat Ibu Megawati bukan sekedar keturunan biologis dalam kepemimpinan nasional. Yang dilihat Ibu Megawati adalah sebuah keturunan idealisme untuk Indonesia maju yang sudah dibuktikan saat ini dengan sangat amat jelas oleh Presiden Joko Widodo. Inilah yang menjadi sebuah pandangan dan paradigma di mana Ganjar harus dipilih karena dia mewakili kaum anti-teroris. Perlawanannya terhadap intoleransi sangat kencang di Jawa Tengah dan itu bisa menjadi modal yang besar untuk penanganan terorisme di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi bagian bawah, Papua, dan skala nasional. Pemimpin semacam Ganjar ini gak boleh lahir dari kaum ningrat dan orang kaya,
bahkan dari kaum militer. Kalau bisa, kepemimpinan di Indonesia itu bukan lahir dari kaum militer, karena akan berakhir seperti Soeharto. Yang satu lagi tuh yang saya nggak perlu sebut namanya karena nggak terlalu berat. Dengan demikian, Ganjar adalah sosok yang paling cocok karena exposure di halayak ramai juga sudah banyak. Rekam jejaknya juga sudah sangat baik, bahkan idealismenya sudah teruji dengan sangat amat mantap. Nggak perlu kita jauh-jauh lari ke orang-orang yang namanya baru diorbitkan 5 tahun belakangan ini. Pengusaha yang pernah malang melintang di dunia olahraga juga tidak bisa menjadi standar untuk kepemimpinan nasional kecuali dia menjadi cawapres. Lantas, di manakah Prabowo saat ini? Saya curiga sampai sekarang dia belum tahu bahwa Ganjar akan dicapreskan. Kalaupun tahu ya dia juga lagi seneng di kursi Kementerian Pertahanan. Tapi saya nggak mau bicara terlalu jauh, saya akan fokus pada Ganjar dan kaum teroris yang harus dilawan oleh. Saya yakin kalau Prabowo disuruh lawan terorisme pasti dia semangat. Dia kan sudah jadi Menteri Pertahanan yang nggak ngapa-ngapain selama ini. Seenggaknya untuk Pilpres dia bolehlah bantu Ganjar untuk memberantas terorisme yang berkedok baju dinas. Ibu Megawati tidak salah pilih karena dia punya mata yang jauh lebih visioner ketimbang ketua umum partai lainnya yang cenderung kalau lihat daging berwujud uang di depan muka mereka. Padahal hari depan Indonesia itu tidak sejauh makanan yang mereka dapatkan dan duit yang mereka kumpulkan loh. Nah, sebelum kita kupas sepak terjang Gubernur Jawa Tengah ini terhadap kelompok radikalis, kita sedikit tengok dulu kenapa saya menyebut Bismillah Presiden RI ke-8. Ya, untuk menyegarkan ingatan Anda semua, saya akan perlihatkan fakta dalam angka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu dinilai menjadi sosok yang paling potensial untuk menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Direktur Eksekutif MSRC Sirajuddin Abbas mengatakan berdasarkan survei nasional pada 2021, Ganjar adalah kandidat yang paling potensial untuk pemilihan presiden mendatang. Namun hal tersebut harus didukung oleh tingkat popularitas atau kedikenalan karena saat ini masih relatif lebih rendah dibandingkan para kandidat utama lainnya. Jadi ini adalah pekerjaan rumah atau PR bagi para relawan yang menginginkan Ganjar sebagai Presiden RI ke-8 di tahun 2024 sampai 2029. Jika tingkat dikenalnya sampai 90%, maka sudah dipastikan jauh tinggalkan lawan-lawannya dan pasti menang. Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random atau acak dan diwawancara secara tatap muka. Analisis tentang keunggulan Ganjar ini pun diperoleh lewat penghitungan berjenjang tentang peluang sejumlah calon yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Hal pertama yang dilakukan oleh SMRC dengan mempelajari tingkat ketikenalan masing-masing tokoh capres dan terdapat 7 tokoh yang dapat dikenal lebih dari 50% warga. Seperti Prabowo Subianto di angka 96%, lalu ada Sandiaga Uno di posisi kedua, yang ketiga adalah Anies Baswedan, AHY, Ridwan Kamil, Puan Maharani, dan Ganjar. Ini cuma 54%. Lalu di antara responden yang mengenal nama 7 tokoh itu ditanya siapa yang akan dipilih menjadi presiden. Ternyata biarpun orang hanya mengenal Ganjar dengan angka hanya 54% saja, ternyata nama Ganjar selalu berada di peringkat teratas kalau nama Jokowi tidak disertakan. Ya, kalau mau jujur, siapa sih di antara tokoh yang terbilang paling nasionalis di antara mereka? Di antara sekian nama, Ganjar adalah salah satunya. Dan yang terpenting bukan dilihat dari pakaian, kata-kata, ataupun latar belakang. Itu semua bisa Oke guys ya, jadi seperti Pak Denny Siregar katakan tadi, itu benar-benar dalam ya. Orang baik jangan biarkan bertarung sendiri. Dengan memilih Ganjar, kita sudah menyatakan perang terhadap radikalisme dan intoleransi. Ini bukan soal Ganjar, bukan soal uang dan jabatan, tapi soal bagaimana kita meneruskan perjuangan para pejuang kita yang benar-benar ingin Indonesia ini berdiri di atas ideologi Pancasila itu sendiri, bukan atas mereka yang menggunakan baju-baju agamis yang menyatakan diri mereka lebih benar daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky Himbong pamit, sampai jumpa dan God bless. Bye guys.